Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa bersyukur pada Allah taala atas nikmat yang diberikan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, dan segala nikmat yang diberikan Allah taala, baik yang kita minta maupun yang tanpa kita minta. Yang semua itu bila dihitung maka tidak satupun orang yang mampu menghitungnya. Bahkan sekalipun seluruh ahli di dunia ini berkumpul untuk menghitung nikmat Allah taala, maka kemungkinan dan pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menjadi inspirasi terbaik datang kula panjenengan sedaya, menjadi teladan untuk keluarga, teladan juga untuk masyarakat, dan tentunya teladan bagi pemimpin dunia. Bapak yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah, terima kasih dan saya sampaikan yang terhormat pada para asatid, bapak-bapak pengurus Masjid Mujahidin, dan tentunya Ustadz Khalili yang telah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir untuk sharing pada pagi ini. Judulnya mengelola masjid, nggih Pak nggih. Masya Allah. Jadi sesungguhnya kami dan beberapa marbot ya yang di Masjid Ahsanul Madinah, yang kebetulan salah satu guru kami yang mengajari tentang ilmu tajwid dan tahsin ini adalah beliau, Ustadz Khalili. Dan uniknya di masjid kami Ahsanul Madinah di Kersikan Suko, perumahan, tepatnya di perumahan dalam komplek perumahan Ahsanul Madinah. Insya Allah itu merupakan salah satu perumahan properti syariah. Nah, di sana itu kami banyak berkumpul dari kalangan marbotnya itu pemuda-pemuda. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah anak didik kami yang masih usia kuliah dan sekolah. Nah, kami juga terinspirasi bagaimana mengelola masjid itu, belajar. Kami berkunjung itu di Real Masjid di Jogja. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam mengelola masjid itu tidak lain dan tidak bukan berawal dari inspirasi bagaimana Allah Ta'ala itu berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 yang bunyinya innama ya'muru masajidallahi man amana billah, seperti itu ya al-ayat. Dan yang terakhir itu disebutkan bahwa inspirasi yang paling penting adalah memakmurkan masjid dan pengelolaannya itu setidaknya adalah yang utama dalam mereka yang beriman, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kami ini ada tim, dan tentunya kemarin itu tidak sengaja. Jadi ceritanya begitu satu kali. Jadi yang berkesempatan yang diundang untuk menyampaikan bagaimana manajemen masjid itu adalah Ustadz Irfan Abu Jundi. Nah, beliau ini yang kita percaya nanti itu beliau akan sharing menjelaskan, tentunya ada slide-nya begitu ya. Dan itu insya Allah sharingnya mungkin kurang lebih sekitar 1 jam lah, seperti itu. Nah, maka saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedaya, izinkan nanti Al-Fakir itu menyampaikan hal lain yang nanti itu tidak kalah pentingnya atau urgennya dengan tujuan daripada panjenengan berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi. Jadi nanti biarlah beliau sendiri yang nanti menyampaikan bagaimana manajemen masjid itu sendiri. Ngoten nggih Bapak nggih? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diizinkan diundang beliau. Gitu Ustaz Khalil. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin menyampaikan surat Al-Mu'minun, yakni surat yang ke-23 pada ayat yang ke-12 sampai 16 insyaallah. Yang tadi itu sudah dibaca waktu beliau Ustadz Khalili mengimami pada rakaat pertama, terkait bagaimana pada dasarnya secara fakta mau tidak mau ya kita ini meskipun tanpa keimanan ya, tanpa petunjuk dari Al-Quran, tapi secara fakta ya semua orang itu pasti mengalami 2 hal penting, yakni hidup dan mati. Nanti pertanyaannya setelah mati itu bagaimana? Gitu kurang lebih intinya. Menawi panjenengan ngasto Al-Qur'an monggo biasanipun teng ngene napa? Androidnya itu ada Al-Qur'annya nggih. Nyan buka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Lan teman-teman ingsun wis ndadekno sira kabeh, maksudnya menjadikan manusia itu min sulalatin saking yang namanya tanah liat atau saripati tanah, mintin dari tanah itu sendiri. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikannya manusia itu dari mana? Nutfatan, air mani, fi qararin makin, di dalam tempat yang sangat kokoh, yakni rahim. Tsumma khalaqnan nutfata. Kemudian kami ciptakan manusia itu an-nutfatan, yang asalnya dari air mani itu alaqatan, yakni berproses menjadi segumpal darah. Wa khalaqnal alaqata, lalu kemudian kami ciptakan gumpalan darah itu mudghatan, menjadi seonggok daging. Fa khalaqna, maka kemudian kami ciptakan al-mudghata,
seonggok daging tersebut idoman, tulang. Nah, kemudian tulang itu fakau saunal idoma, maka kami bungkus tulang tersebut lahman dengan daging. Tsumma angsya'nahu, kemudian kami menjadikannya khalqan, yakni ciptaan akhara yang lain. Jadi akhirnya jadi bayi, kemudian jadi tumbuh, lahir dan dewasa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Tsumma innakum ba'da dzalika, kemudian sesungguhnya kalian itu ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, setelah hidup. Jadi setelah asalnya enggak ada, diciptakan, hidup, kemudian lama itu pasti kalian itu akan mengalami kematian. Tsumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu tub'atsuna, kalian sungguh akan dibangkitkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ini merupakan pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya bagaimana nanti setelah kita mengetahui, dan memang secara nyata bahwa kita ini benar-benar yang dulunya tidak ada jadi ada. Nah, proses keadaan kejadian daripada adanya kita itu sudah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minin ini pada ayat yang ke-12, bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah gitu. Ini adalah proses permulaan manusia pertama, yakni Adam. Nah, kemudian kita keturunannya ini tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Asal kula panjenengan sedaya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, air mani yang nggih dan saya Pak nggih. Niku nek jare tiyang Jawa niku air mani niku airnya bagaimana? Jare ngilani kira-kira ngoten nggih. Kan hina gitu. Nah, saya teringat bagaimana proses-proses yang sungguh sangat ilmiah ini. Justru ini kemudian menjadi inspirasi bagi seorang peneliti yang namanya Jerry Miller. Nah, beliau ini seorang peneliti ahli matematika asal Kanada. Dan ternyata beliau ini juga seorang misionaris. Dengan kecerdasannya itu sampai dia itu mendapatkan gampangan yang ngoten cara meniki niku dapat beasiswa saking pintere. Nah, ngoten niku. Nah, beliau ini mencari riset yang panjang, ya kan? Yang asalnya seorang misionaris, dia tidak menemukan jawaban-jawaban yang ia cari. Nah, akhirnya pada satu kesempatan dia itu ada yang namanya orang mencari itu kan kepo nih, penasaran gitu. Nah, tinggal Al-Qur'an ini, Islam itu saja nih bagaimana sih? Nah, begitu kira-kira. Nah, akhirnya beliau itu dalam rangka mempelajari Al-Qur'an itu ada tujuannya, ya ini ingin mencari kelemahan Al-Qur'an. Tujuannya seperti itu karena memang misionaris gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika beliau ini mencari dan mencari kelemahan dan kekurangannya Al-Qur'an, malah beliau ini mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan salah satunya beliau itu meneliti di surat An-Nisa ayat yang ke-82. Monggo dipersani Bapak menawi ngertos Al-Qur'an iki.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, maka apakah tidak mereka itu merenungi yang namanya Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan kalaulah seandainya dari selain Allah, jadi dari sisi lain Allah Ta'ala itu, pasti mereka itu mendapati di dalamnya itu tidak lain adalah pertentangan yang sangat banyak. Artinya apa? Ini sekaligus menghentakkan bagaimana pikiran seorang Jerry Miller. Beliau itu meneliti hampir tak satu pun ayat dalam Al-Quran itu dengan ayat yang lainnya itu mengalami perselisihan. Jadi sangat terhubung. Begitu pula termasuk kaitannya dengan bagaimana kemudian beliau meneliti proses demi proses yang namanya kedokteran modern ini, yang sangat ada kecocokan bagaimana sejak 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala memfirmankan bagaimana proses kejadian seorang manusia yang lahir dari yang namanya air mani, jadi nutfah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan nutfah itu alaqah, seonggok darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya alaqah ini menjadi seonggok mudghah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudghah itu dilapisi, ya, dibungkus yang namanya sebelum dibungkus daging, Allah Subhanahu wa taala kemudian melengkapinya dengan tulang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya yang namanya khalqan akhar, yakni manusia atau berupa janin yang kemudian lahir. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah fase demi fase bagaimana proses kejadian manusia ini yang kemudian akhirnya 5 tahun berikutnya, ya, ini setelah riset yang panjang itu, Jerry Miller akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya bagaimana mungkin, ya, yang namanya Al-Qur'an kemudian kebanyakan dari manusia ini, bahkan tidak jarang kita mendapati umat Islam itu malah menjauh daripada ajarannya. Maka ada sebuah riset Bapak yang dimati Allah Ta'ala. Ini kan jadi kayak semacam wartawan gitu ya. Kemudian itu mendatangi kepada sekelompok pemuda, ya, apakah pemuda dan juga remaja yang itu notabene adalah pemuda-pemudi yang agamanya Islam. Maka mereka ditanya, apakah Anda bisa baca Quran? Tidak. Nah, baca itu sering sakit. Nah, apakah Anda bisa memahami Al-Quran? Luang baca yang mboten sakit. Bagaimana paham? Terus bagaimana kemudian mau mengamalkannya? Yang pada dasarnya seseorang itu mengamalkan sesuatu dari mana? Dari pahamnya. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, maka tidak jarang kita mendapati, ya, kebanyakan dari orang-orang yang sesungguhnya pada dirinya mengaku Islam itu ternyata melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan, melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan apa? Faham yang mereka dapatkan, maklumat yang mereka dapatkan itu yang semuanya itu jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini disodorkan dengan banyak fakta. Nggih. Kalau kita lihat pemuda dan pemudi tersebut di pergaulan ini, mereka sangat jauh daripada nilai-nilai Al-Quran.
Belum lagi bagaimana kemudian pemuda dan pemudi ini sudah dikarenakan sangat jauh daripada nilai-nilai ajaran Islam ini, apa yang terjadi? Mereka lebih dekat dengan pergaulan bebas. Bukan hanya demikian, ini kan sangat miris sekali Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahkan saya pernah ini cerita nggih, boleh nggih saya cerita? Suatu peristiwa saya itu dan istri mengantarkan satu rombongan pengajian ibu-ibu. Nah, sepulang pengajian itu salah satu ibu-ibu yang ada di kendaraan ini bercerita, ya nggih Ustaz, saya ini mau curhat, ada kegelisahan. Tidak pernah saya ini mendapatkan ujian yang seberat ini. Anak gadisnya yang usia SMP pada waktu Ramadan kemarin, pada Ramadan kemarin itu ya kegiatannya di masjid. Nah seperti itu. Nah, sudah lazim kan biasanya itu kalau Ramadan itu setelah tarawih itu mungkin ada kegiatan Bu Nopo. Kalau jam 9 itu dianggap sore ya, masih sore ya. Nah itu ditunggu sampai malam jam 11 itu tidak pulang. Nah, ada kegelisahan ini orang tuanya. Nah, bingung, kakaknya disuruh mencari, suaminya juga iya. Nah seperti itu. Nah seperti itu yang terjadi. Dan ternyata sudah diketahui, ya ini, pulang-pulang itu dia sudah berganti pakaian. Nah seperti itu. Loh kenapa dik kau sampai seperti itu? Gak ngerti saya Bu. Tadi saya itu pas pulang dari masjid, pulang taraweh, dikasih minum temannya gitu. Minuman apa ya, kayak minuman warna-warni es kayak begitu. Nah kemudian tiba-tiba dia nggak sadar ada di rumah temannya. Nah di rumah temannya lah, akhirnya kan ini curiga, orang tanya, kaget itu, aneh gitu. Nah akhirnya dia besok harinya kemudian lapor polisi gitu loh. Nah, sebelum itu anaknya cerita bahwa di situ dia tuh kayak orang mabuk, kemudian ngerasa kalau dia itu sudah gak berbusana. Nah, ngoten niku. Kan khawatir namanya ibunya, anak pas gak gadis mana ya opo, dilaporkan polisi sampai akhirnya proses visum, kemudian dilaporkan bahwa itu ada indikasi namanya kejahatan pornografi. Nah, ngoten niku. Kan miris sekali. Loh Dek, kenapa kok seperti itu? Saya enggak tahu. Itu kamu kenal enggak yang ngasih minum? Saya enggak kenal, tapi yang kenalkan teman saya. Nah, gitu. Jadi, anggap aja dia itu A. A ini kenal dengan si B. Nah, gitu. Si B bawa temannya si C. Nah, seperti itu. Lah si A ini ternyata dikasih minum si C setelah kenalan ini. Setelah dilaporkan kepada pihak berwajib, diketahui bahwa si C ini juga ada sindikat dengan si D. Yang si D ini usianya ya usia mahasiswa. Nah ternyata ini bahwa dia ini mentargetkan si A. Wah itu anak yang saya inginkan. Bagaimana caranya supaya ini saya ingin mendapatkan keinginannya itu tadi. Nah Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa inilah satu keadaan-keadaan yang kita ini kadang tidak tahu gitu loh. Betapa mirisnya fakta-fakta yang ada, yang itu kemudian mengenai gitu loh. Mengenai dan menjadi problematika kegelisahan masyarakat pada umumnya. Kalau dulu mungkin bapak-bapak ya, saya dulu aja waktu kecil itu ada kepedulian, bagaimana seorang tetangga itu saling mengingatkan gitu. Pak, Bu, niku lho kok kalau Semarang Yoga sampeyan niku kok digonceng. Nah, gampangane ngoten nggih. Digonceng arek lanang wis bingung. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Kan ngoten nggih. Sekarang ini kebalik. Orang tua kadang ndelok anak gadisnya kok gak tahu dolanan dijak
koncoe ya kira-kira gitu. Terus kalau dolen-dolen ngono lho, bergaul lah kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Bahkan ya gampangane narek napa Mojokerto niki. Nek gak duwe gandengan itu dikreceki, endi gacuanmu gitu, endi pacarmu kan gitu ya, seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sudah menjadi pemandangan umum bahwa yang dulu norma-norma itu dijaga, tapi karena sudah menjadi kelaziman dan keumuman ya, hal-hal yang sifatnya tabu, hal-hal yang sifatnya tadi itu melanggar norma, itu sudah banyak orang melakukannya. Tapi apa yang terjadi itu sudah menjadi apa? Nah, Pak istilahnya. Jadi kan serba kebalik ya. Ayal muslimin rahimakumullah, bahwa yang terpenting bagaimana kula nyanyi sedaya ini setelah nanti ini loh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa apa yang sudah menjadi tujuan pada akhir daripada kehidupan ini. Setelah hidup pasti Allah mematikan kita. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Pada akhir ayat dari surat Al-Mu'minun ayat yang 15 ini, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Lantas bagaimana nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman pada keterangan yang lain, nantinya pada hisab nanti di akhirat itu sesungguhnya hanya ada dua kelompok yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang berbeda. Wa fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian kelompok itu masuk neraka, sebagian kelompok itu masuk surga, sebagian kelompok yang lain itu masuk neraka. Atau Allah juga memperjelas, menegaskan sebagian kelompok itu ada di sebelah kanan, ashabul yamin wa ashabul simal. Makna dari ashabul yamin adalah orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Sementara ashabul yamin adalah orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Nah, pertanyaannya, kula nyan sedaya ini kira-kira menghadap pada Allah taala apakah sungguh yakin, benar-benar yakin bahwa kula nyan sedaya niki masuk bagian daripada ashabul yamin? Terus pundi Pak? Yakin Pak? Nggih, ngene rada lemes ngoten Ustaz. Nah ini. Maka tidak ada lain bahwa di dunia ini adalah sesungguhnya suatu kepastian agar kita nanti itu juga mendapatkan kepastian janji Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Bagaimana kepastiannya? Ya tidak lain dan tidak bukan umat Islam ini harus mengikatkan dirinya keterikatan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala agar janji-janji Allah taala ketika nanti kita tuh dihisab dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Karena pada dasarnya aturan-aturan Allah taala ini yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita ini diridhai oleh Allah taala, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Betul-betul kita ini dibangkitkan oleh Allah taala dan dihisab. Beda lagi ceritanya dengan orang-orang yang ingkar, dengan orang-orang ahli maksiat, dengan orang-orang yang fasik yang sudah jelas tempatnya yakni di neraka. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh bahwa kira-kira kula nyan sedaya ini apakah sanggup ya Allah mendapatkan penderitaan dan penderitaan yang panjang yang itu tidak ada hentinya, yang selama-lamanya di neraka. Sanggup napa mboten, Pak? Sampai-sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan hadis itu. Rasulullah menjelaskan ya, paling ringannya siksa di neraka itu terompa ini
Ya, ini. Seseorang yang dimasukkan ke neraka dipakaikan trompa di alas kakinya, kemudian saking panasnya kepalanya itu mendidih. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Sungguh tidak ada yang tahan. Jangankan penderitaan seperti itu, wong kula nyanyi sedaya niki kesenggol knalpot mawon wis bungok-bungok nggih. Kelarane sok seminggu. Lah ngoten niku. Bahkan siksa kemudian di neraka itu siksanya bertubi-tubi tak henti. Diceritakan juga siksa di neraka itu nanti ketika kulit mengelupas kemudian dikembalikan lagi, mengelupas dikembalikan lagi. Lah wong knalpot mawon nggih nun sewu. Koyo wonten panase monyor-monyor. No, ngono dibalik maneh, dinyos maneh, dibalik dinyos maneh. Betah apa, Pak? Wes ngoten niku masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Maka ayyuhal muslimin rahimakumullah, tidak ada cara lain. Kula nyan sedaya ini harusnya mempunyai kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Bagaimana kemudian kita ini mempunyai PR yang besar, yakni mengembalikan kepada ajaran Islam. Karena pada dasarnya mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mboten ridho, mboten seneng menawi kula nyan sedaya ini menjalankan ajaran Islam. Dijauhkan dari ajaran Islam agar umat Islam dan para generasinya ini tidak lagi mengenal Al-Quran, agar mereka itu meskipun agamanya Islam tetapi mempunyai paham kebebasan, pergaulan bebas, makanya kan gak apa-apa seperti itu. Ini bukan kenapa zamane Siti Nurbaya, macam-macam seperti itu alasan. Belum lagi nanti bagaimana media-media itu kemudian menyodorkan agar sistem ini mengikat mereka, punya ketergantungan terhadap apa? Terhadap kebebasan, sehingga mereka tidak lagi memikirkan apa yang terjadi nanti ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini memberikan tambahan siraman rohani, penguatan iman kepada kula panjenengan sedaya agar kembali kepada Allah taala ini kembali dengan keyakinan yang benar, bahwa yakin kita kembali kepada Allah Ta'ala ini membawa bekal amal, yakni ibadah yang sempurna, ibadah yang betul-betul secara kafa, yang kita jadikan nanti kebanggaan di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita kembali kepada Allah Ta'ala menjadi kelompoknya ahli jannah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.